Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang manajemen proyek Forward Pass, disusun oleh saya sendiri Sinta Wulandari. Di slide pertama ini saya akan sedikit memperkenalkan tentang manajemen proyek. Nah, manajemen proyek dalam kemajuan dan perkembangannya di dunia perindustrian ini telah membawa kita untuk mengupayakan perubahan di beberapa segi dan juga pada sistem manajemen yang mana kita tuh dituntut untuk memiliki ketepatan, kinerja yang baik, ekonomis, ketelitian, serta kecepatan yang tinggi dalam mengelola tujuan suatu proyek begitu. Maka dari itu nih, sangat diperlukan kemampuan untuk memanage atau memanajemenkan suatu proyek gitu. Lalu di slide selanjutnya ini ada hal-hal yang akan saya bahas. Yang pertama ada tentang manajemen proyek, yang kedua ada forward pass. Nah, di slide selanjutnya ada apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Nah, teknik ini itu berorientasi pada pencapaian tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin seperti pembangunan gedung, terus juga ada pembukaan kantor baru atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan gitu. Lalu di slide selanjutnya ada perencanaan suatu proyek. Ada tiga, pertama perencanaan, yang kedua penjadwalan, dan yang ketiga ada pengendalian. Perencanaan itu membuat uraian kegiatan-kegiatan, terus menyusun logika urutan kegiatan-kegiatan, dan menentukan syarat-syarat pendahuluan. Lalu yang kedua ada penjadwalan. Penjadwalan ini penaksiran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tiap kegiatan. Terus menegaskan kapan sih satu waktu kegiatan itu akan dilaksanakan dan kapan juga suatu kegiatan itu akan berakhir begitu. Lalu ada pengendalian, ini tuh menetapkan alokasi biaya dan peralatan guna pelaksanaan tiap-tiap kegiatannya. Lalu di slide selanjutnya optimisasi. Apa itu optimisasi? Optimisasi adalah salah satu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis dari suatu fungsi, peluang maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus begitu. Optimisasi ini sangat berguna ya di hampir setiap bidang gitu dalam rangka melakukan usaha yang efektif dan efisien untuk mencapai target begitu ya. Jadi secara umum tuh apa namanya si optimisasi ini tuh sangat berguna gitu untuk menentukan kejadian-kejadian dan memilih kejadian-kejadian tersebut, kejadian apa yang akan dipilih seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ini ada penjadwalan. Nah, penjadwalan itu merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer begitu. Nah, di penjadwalan ini ada dua strategi. Yang pertama ada penjadwalan preemptif dan ada penjadwalan non preemptif. Apa sih bedanya? Di penjadwalan preemptif ini proses diberi jatah waktu oleh pemproses, maka pemproses dapat diambil alih oleh proses lain. Jadi, si primitif ini dapat diambil alih ya, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan. Menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu gitu. Kalau yang non primitif ini proses yang sedang berjalan dan tidak dapat disela, berbeda dengan si primitif tadi. Primitif tadi bisa disela nih prosesnya. Jadi bisa disela, lalu kita melanjutkan proses berikutnya gitu. Kalau yang non preemptif ini kita harus menyelesaikan dulu nih proyeknya, kita harus menyelesaikan dulu prosesnya, lalu baru bisa lanjut ke proses berikutnya begitu. Lalu di slide selanjutnya ada teknik penjadwalan. Teknik penjadwalan ini ada dua ya, yang pertama Gantt chart dan ada metode network. Si Gantt chart ini merupakan contoh teknik non-matematis yang banyak sekali digunakan dan sangat populer di kalangan para manajer ya, karena sederhana dan mudah dibaca. Ada staff, pegawai, lalu si manajer itu sendiri itu sangat membantu mereka dalam memudahkan melihat data gitu ya. Lalu yang kedua ada metode network. Nah, jaringan kerangka dari sistem informasi proyek yang digunakan untuk atau dalam pengambilan keputusan gitu ya, dengan memperhatikan waktu biaya dan performance-nya gitu.
Lalu di slide selanjutnya ini ada contoh dari Gantt chart. Nah, ini nih contohnya seperti ini berbentuk tabel dan selalu berbentuk tabel. Di sini ada week atau minggunya nih waktunya. Lalu di sini ada jadwal kegiatan yang akan dicapai, yang akan dilaksanakan seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ini ada contoh dari metode network. Di sini ada jika kegiatan A harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan B. Jadi si A ini benar-benar harus selesai dulu nih, baru kita bisa melanjutkan ke proyek B begitu. Lalu yang di sini C, D, dan E harus selesai, baru kita bisa ngelakuin ke si F. Jadi kita bisa menjalankan proyek D, C, dan E dulu berbarengan gitu ya, tidak perlu nunggu si C selesai baru ke D, tidak perlu. Jadi kita bisa mengerjakan berbarengan baru kita bisa lanjut ke proyek selanjutnya seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ada PERT. PERT itu apa sih? PERT itu atau Program Evaluation and Review Technique. Itu adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Nah, PERT ini merupakan suatu metode yang bertujuan untuk semaksimal mungkin lah ya, mengurangi adanya penundaan kegiatan seperti kegiatan proyek, produksi, dan teknik-tekniknya seperti itu. Lalu di slide selanjutnya masih dengan PERT, di sini ada mencakup 3 perkiraan waktu ya. Ada waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Yang kedua ada waktu perkiraan paling mungkin, waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi gitu. Lalu yang ketiga ada waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan gitu. Lalu ada ini slide selanjutnya ilustrasi dari pembuat network suatu proyek dalam bentuk PERT ya, seperti ini ya bentuknya dalam bentuk PERT. Lalu di slide selanjutnya ada CPM. Kita akan membahas tentang CPM. Apa itu CPM? CPM atau Critical Path Method merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dalam jaringan bersifat unik atau tunggal dan deterministik atau pasti dan dapat diprediksi seperti itu. Nah, CPM ini merupakan penyempurna atau teknik yang lebih sempurna dari CPERT ya, karena bentuknya lebih sederhana, tekniknya lebih sederhana begitu. Lalu di slide selanjutnya ada masih membahas CVM, yaitu ciri dalam membuat suatu network dalam bentuk CVM-nya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang pertama ada pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus menandai saat berakhir proyek. Yang kedua ada pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri dan dilaksanakan secara terpisah dalam suatu rangkaian tertentu. Yang ketiga ada pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu kerangka atau rangkaian tertentu begitu. Lalu di slide selanjutnya ini ada ilustrasi network dari sebuah teknik CPM nih, seperti ini ya diagramnya gitu. Lalu di slide selanjutnya ada forward pass. Apa forward pass itu? Forward pass ini tuh digunakan untuk mengidentifikasikan waktu-waktu terdahulu sebelum suatu aktivitas dapat dimulai gitu. Semua pendahulu tuh langsungnya tuh harus diselesaikan dulu gitu. Ini adalah dua kriteria dari forward pass ya. Jadi kalau misalnya aktivitasnya tuh mempunyai satu pendahulu langsung, jadi ES-nya ini sama dengan EF dari pendahulunya gitu. Lalu kalau misalnya aktivitasnya punya pendahulu langsung, punya beberapa pendahulu langsung, ES-nya ini adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya begitu. Lalu ada bahasan lanjutan dari forward pass tadi ya. Ini ada bentuk rumusannya. Ini seperti ini bentuk rumusannya. Nah, meskipun si forward pass ini memungkinkan kita menentukan waktu penyelesaian proyek terdahulu, ia tidak mengidentifikasikan jalur kritisnya. Jadi nggak diidentifikasi nih. Jadi untuk bisa mengidentifikasi jalur kritisnya ini perlu dilakukan yang namanya backward pass untuk menentukan nilai LS dan LF-nya untuk semua aktivitasnya seperti itu. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.